waiting for the kingdom come. In His name, my name, my name, my name, in His name, my name, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Selasa 5 Maret 2024. Yang malam ini temanya adalah mengenai mendengar suara Tuhan. Dan ini adalah part yang pertama ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija, SEMTH. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memulainya dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami datang menghampiri tatah-Mu yang kudus. Engkau tahu tujuan kami berkumpul di Zoom Sema Adonai ini, yaitu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapa berkati hamba-Mu, Bapak Jamino Widi, ya Bapa yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami untuk membagikan pelajaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami ya Bapa, agar kami bisa menangkap pelajaran ini, dan oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau juga membantu ini dan juga operator di belakang layar, sehingga acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, tidak ada hambatannya, karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang daulat di dalam acara ini. Kami Bapa terus mengharapkan pertolongan Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di Zoom ini maupun teman-teman yang ada di live streaming yang saat ini sedang menonton acara ini, yang mengikuti pelajaran ini akan diberkati juga ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, urapi dia, berkati dia lebih lagi Bapa, agar Pak Jamino Tuhan, Engkau pakai mulut bibirnya untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memperalaskan doa kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kami ya Bapak Ibu. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA
PT Mitra Finance pada tahun 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GPI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami. Baik, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Widi. Shalom Bu Aning, selamat malam. Iya, kita ketemu lagi ya Pak. Bagaimana Pak Ya, kabarnya? Puji Tuhan Bu Aning, luar biasa. Baik Bu Aning. Iya. Baik Pak, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Widi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu Bapak Ibu di acara Sema Adonai Cahaya Firman. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan satu tema yang sungguh penting buat kehidupan kita, khususnya dalam pengiringan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, tema ini akan dibagi menjadi dua bagian ya, karena tema ini nggak bisa simpel atau singkat. Kalau dipaksakan juga satu bagian, maka akan panjang sekali malam ini ya Bapak Ibu. Nah, satu hal yang penting ketika orang percaya bertobat menerima Yesus Tuhan, maka langkah berikutnya adalah bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan. Kekristenan bukan agama. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini adalah membawa kabar baik, kabar keselamatan. Yesus datang ke dunia bukan membawa agama. Nah, yang membedakan kita dengan agama lain adalah bahwa Tuhan kita itu berbicara. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan itu berbicara hanya pada zaman dulu, atau Tuhan itu masih berbicara pada masa kini, saudara? Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Dan mungkin nanti bagian kedua akan lebih dalam lagi, yaitu step by step Bapak Ibu Saudara yang hari ini atau saat ini belum pernah mengalami yang namanya mendengar suara Tuhan, maka nanti kita akan belajar lebih banyak, dan lebih banyak mungkin nanti step by step-nya akan saya bagikan, yaitu gabungan antara pengalaman dari salah seorang hamba Tuhan yang ada di luar negeri, salah satu penulis buku, dan pengalaman saya sendiri, saudara. Nah, kita mulai pada ini dulu Bapak Ibu.
yaitu penciptaan dunia ini pada saat manusia pertama. Dan ini kehidupan yang sungguh luar biasa dan indah, di mana persekutuan yang intim antara Allah dan manusia terjadi, yaitu di mana Adam dan Hawa, manusia pertama, itu mendengar suara Tuhan secara audible. Di telinga terdengar dengan jelas dan berhadapan muka dengan muka. Ini manusia yang luar biasa sekali karena kesempatan berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, langsung, Bapak Ibu. Nah, Allah pada saat itu berbicara, berfirman kepada Adam dan Hawa secara langsung. Ini sungguh suatu persekutuan yang intim, yang indah antara manusia ciptaan Tuhan dan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saya membayangkan kehidupan pada saat itu, manusia harmonis sekali dengan Tuhan, juga ketika manusia juga bermain-main dengan binatang yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Adam untuk memberi nama kepada binatang itu. Sungguh indah sekali, Bapak Ibu. Di situ ada harimau, gajah, dan macam-macam, Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya adalah tragedi Taman Eden. Sayang sekali kehidupan manusia yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, penciptanya, itu tragis, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, dikatakan di situ, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini suara Tuhan, Bapak Ibu, kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Sebetulnya penjelasan ini sudah clear. Mereka boleh makan semua pohon yang ada di Taman Eden. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Karena pada saat Adam dan Hawa makan itu, maka dia dikatakan pastilah engkau mati. Ini kalau dibalik repot, Bapak Ibu. Misalnya kalau dibalik nih, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan. Hanya satu yang kau makan. Repot, Bapak Ibu. Tuhan tidak begitu. Nah, lalu setelah mereka kemudian diperdaya oleh iblis, yang kemudian ayatnya, perintah Tuhan tadi dipelintir sehingga Hawa terperdaya oleh kata-kata iblis. Dan ini adalah suara berikutnya. Setelah mereka melanggar perintah Allah tadi, di Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Ayikah? Allah masih berbicara, meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh cinta. Adam, di manakah engkau? Nah, pertanyaan awal tadi, apakah Tuhan masih berbicara pada masa kini? Ini satu bagian ayat yang sangat jelas sekali, yang ditulis, kemungkinan yang menulis ini adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tapi para teolog juga tidak bersepakat. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasa dan tulisannya, ini adalah penulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi pada zaman dulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, dan nabi-nabi itu mendengar suara Tuhan. Ya. Dan ada dialog dua arah. Lalu ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada,
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, zaman dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita manusia, anak-anaknya, dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan, dari masa ke masa, dulu sampai hari ini, kita sudah ada di zaman akhir zaman. Itu Allah tetap berbicara, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan tadi adalah jelas. Apakah pada masa kini Tuhan masih berbicara? Yes, masih berbicara. Berikutnya kita lihat satu hubungan yang sangat indah. Kalau tadi manusia pertama Adam dan Hawa berbicara, mendengar suara Tuhan berhadapan muka dengan muka. Di Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, tadi ayat di Ibrani tadi katakan bahwa Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diutus ke dunia ini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal ini bukan sekedar tahu nama Yesus. Dikatakan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Dan domba-dombanya kita ini mengenal Dia, mengenal Yesus. Kata mengenal ini adalah benar-benar kenal dengan pribadi Sang Gembala. Dia mengenal karakter Sang Gembala. Dia mengenal sifat-sifat Sang Gembala. Berikutnya, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Maksudnya adalah di kandang ini adalah kandang Israel ya. Kan kita adalah di kandang yang berbeda, kita juga domba. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan jadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada dua kata yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mengenal, ya, domba-dombaku mengenal aku. Dan kata kedua adalah mendengarkan suaraku. Domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Suara siapa yang kita dengar? Jelas di sini adalah suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa domba dipakai sebagai hiasan atau contoh Tuhan Yesus? Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan mengenal bagaimana sifat dan karakter domba itu, Bapak Ibu. Ini indah sekali. Karena tadi manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, kemudian mereka bercakap-cakap dengan Allah dan Adam Hawa mendengar, dan di perjanjian baru, zaman akhir sampai zaman akhir ini, kita itu digambarkan seperti gembala dan domba. Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kata mengenal ini adalah penting di sini Bapak Ibu. Jadi Yesus mengenal domba, domba-dombanya, dan domba-dombanya, kita sebagai domba-dombanya, mengenal Dia. Kalau orang mengenal, itu biasanya orang itu akan berbicara. Tidak mungkin kalau kita mengenal seorang, kita diam. Ya. Satunya ngomong, satunya diam, satunya ngomong, satunya nggak mendengar. Atau sebaliknya. Ya. Nah, domba ini indah sekali. Domba adalah binatang pemamah biak. Ya. Sifat domba itu jinak dan lemah lembut, sehingga sering dipakai sebagai contoh dan kiasan di Alkitab. Domba merupakan harta yang paling berharga bagi orang Yahudi. Domba juga tidak merusak atau merugikan, namun domba memiliki kelemahan yaitu agak dungu, sehingga domba mudah hilang atau sesat. Oleh karena itu, tanpa gembala, maka domba merupakan makhluk yang mudah binasa, dan tanpa gembala, domba peliharaan tidak berdaya dan ketakutan. Mereka akan tersesat dan tercerai-berai, dan nasib mereka berada di tangan musuh. Yang unik adalah domba itu mau dituntun dan dengan setia mengikuti gembala mereka. Domba dapat belajar mengenali suara gembalanya dan hanya mendengarkan dia saja. Domba biasanya dianggap penurut, jinak, dan peka terhadap pernyataan kasih sayang. Indah sekali, saudara. Kita digambarkan seperti domba. Dan domba ini sifatnya adalah penurut, jinak, lemah lembut, juga dia setia.
Dan domba ini mudah sekali tersesat, dia juga tidak bisa membela diri, Bapak Ibu. Karena begitu tersesat atau terberai, begitu dia jauh dari gembalanya, maka musuh itu siap menerkam dia. Dia tidak punya perlindungan, dia tidak punya senjata untuk menyerang atau bertahan. Ya, biasanya kalau musuh ya serigala, binatang-binatang buas yang lain ya Bapak Ibu, singa dan seterusnya. Domba ini makanan empuk bagi singa dan serigala Bapak Ibu. Ya. Dan domba ini sekalipun dia lembut jinak, namun dia baik, tidak merusak, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan yang lain Bapak Ibu. Dan tapi sayangnya domba ini dungu, saudara. Dia karena dungu ini maka dia mudah sekali hilang. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, ini gambaran kiasan. Dan kemudian domba-dombaku pasti mengenal aku, mendengar suaraku. Jadi kalau domba tidak mendengar gembalanya, itu bukan domba Bapak Ibu. Domba palsu Bapak Ibu. Karena dia tidak mendengarkan suara gembalanya. Dikatakan binatang ini mengenali suara gembalanya. Ya ini luar biasa. Dia hanya tahu suara gembalanya, dia hanya tahunya satu ya. Dia kalau dipanggil gembala lain, kawanan lain, dia tidak akan patuh. Nah, sekarang kita beralih kepada suara Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Saya hanya berikan 3 contoh ini, tapi kalau Bapak Ibu baca seluruh Perjanjian Lama, maka akan ada banyak sekali orang-orang, tokoh-tokoh di Alkitab yang mendengar suara Tuhan. Yang pertama setelah Adam, ya, setelah jatuh dalam dosa adalah Abraham, ya. Di Kejadian 17 ayat 1 dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan, Tuhan berfirman, menampakkan diri. Itu artinya ada suara yang diperdengarkan kepada Abraham dan Abraham menangkap atau mendengar suara Tuhan itu melalui firman ini, berfirman. Lalu orang kedua yaitu Nuh, ya. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Perhatikan di sini ada kata berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ketika Allah berfirman kepada Nuh, maka Nuh mendengar. Karena dia kemudian diinstruksikan untuk membuat kapal dengan ukuran tertentu, dengan bahan tertentu, dan Nuh tepat melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Itu artinya berarti Nuh mendengar. Lalu tokoh ketiga yaitu Musa. Ya, Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Jadi ini kehadiran Tuhan dengan agak berbeda ya dibanding kepada Abraham dan Nuh di tengah-tengah semak duri. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Tuhan memanggil nama Musa, 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 ya Allah. Kemudian Musa menjawabnya. Itu artinya apa? Musa mendengar. Nah sekarang bagaimana di Perjanjian Baru? Nah suara Tuhan di zaman Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru pun saudara bisa menemukan tokoh-tokoh lain di luar yang 3 ini, mereka yang mendengar suara Tuhan. Puluhan mungkin bisa ratusan dan banyak orang yang mendengar suara itu. Ya. Yang pertama adalah Paulus. Ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perhatikan di sini kedengaranlah olehnya suatu suara. Dan hebatnya yang mendengar suara ini sebetulnya orang-orang di sekitar Paulus mendengar, tapi mereka bingung ya. Dan Saulus ini benar-benar ketika ada cahaya yang sangat menyilaukan, dia berdiri di situ, kemudian dia rebah dan kedengarlah suara itu. Lalu orang kedua ya Petrus ya, salah satu murid Yesus. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 13 ini peristiwa setelah
kenaikan Yesus ke surga dan kepenuhan Roh Kudus ya, kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Jadi di sini suara ini didapat Petrus dalam satu penglihatan untuk Petrus kemudian melayani seseorang yang dipertunjukkan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di sini juga terbukti bahwa Tuhan masih berbicara kepada orang-orang di zaman Perjanjian Baru. Lalu berikutnya adalah salah satu murid juga, yaitu yang namanya Yohanes. Ya, ini bukan Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu, tapi Yohanes. Ya, Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi suara Tuhan itu ada yang lembut, ada yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa dari masa ke masa, dari segala zaman Allah itu berbicara kepada manusia yang ditemui oleh Tuhan, dan manusia, nabi, murid, rasul yang kemudian ditemui Tuhan itu mendengar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang Kristen masih tidak percaya suara Tuhan? Saya yakin ada sebagian golongan tertentu tidak percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara. Ya, itu karena persepsi yang keliru. Ya, setidaknya ada 4. Yang pertama, persepsinya atau pemikirannya adalah mendengar suara Tuhan itu milik gereja karismatik atau gereja tertentu. Ya, kita tahu juga saudara kita Katolik juga ada Katolik karismatik begitu ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu dikatakan, persepsi orang ini mengatakan bahwa itu kan punya orang-orang karismatik aja yang bisa mendengar suara Tuhan. Kita bukan karismatik, ya jelas tidak bisa mendengar begitu. Nah, masalahnya adalah semua jemaat gereja lintas denominasi itu bisa mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan tidak tertuju pada denominasi tertentu, atau denominasi itu kan terjadi karena pekerjaan manusia ya. Itu kan karena penafsiran yang berbeda-beda tentang Alkitab sehingga muncullah denominasi-denominasi itu, atau gerakan-gerakan yang memang diizinkan Tuhan juga terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, mengatakan itu kan hanya pendeta yang mendengar suara Tuhan. Ya, saya mah hanya jemaat begitu. Nah, masalahnya adalah dari Alkitab kita juga mengerti bahwa semua anak Tuhan itu dapat mendengar suaranya. Ya, semua anak Tuhan. Tadi kan dikatakan di Ibrani pada zaman akhir, ya, Tuhannya adalah Tuhan memakai Yesus untuk berbicara kepada anak-anaknya, dan Yesus adalah gembala dan kita domba. Sekali lagi, domba mengenal gembala dan gembala mengenal domba. Kalau mengenal berarti masing-masing bisa berinteraksi atau merespon. Nah, ada yang mengatakan ini juga merupakan persepsi yang keliru, mendengar suara Tuhan itu sulit. Ya, gimana caranya sulit? Saya kok nggak bisa-bisa ya? Ya, ini bisa terjadi karena malas ya, dan juga karena memang tidak mau belajar, atau tidak mau tahu ya. Kalau sudah tidak mau ya sudah selesai, saudara. Jadi artinya ya Tuhan nggak bisa berbicara, bukan Tuhan nggak bisa berbicara, tapi dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara, dia nggak menangkap, dia tidak mendengar. Atau mungkin karena kesibukan. Yang lebih parah adalah tidak tahu caranya. Nah, nanti di bagian 2 Bapak Ibu, nanti akan saya sharingkan, yaitu bagaimana cara untuk mendengar suara Tuhan step by step-nya. Lalu ini persepsi keliru juga bahwa suara Tuhan hanya terjadi di zaman Adam dan para rasul ya. Nah, kenyataannya, faktanya, bukti-bukti di Alkitab dan bukti kesaksian hari ini, Tuhan itu masih berbicara kepada umatnya hingga hari ini, dan umatnya hanya perlu duduk diam ya, mendengar suara Sang Pencipta. Ya, bisa di setiap waktu Bapak Ibu, bukan hanya ketika sedang berdoa saja. Ketika kita di kantor, bahkan ketika kita ibadah di gereja,
ketika kita aktivitas di luar rumah, Tuhan bisa tiba-tiba berbicara kepada kita dan kita bisa mendengar suara Dia. Nah, yang berikutnya adalah penting nggak sih mendengar suara Tuhan? Ya, setidaknya ada kita domba-dombanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan itu adalah tuntunan Bapak Ibu. Roh Kudus dikirim oleh Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang akan mengingatkan kamu akan setiap firman-Ku. Roh Kudus juga yang akan mengajar, mengingatkan. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan itu satu tuntunan juga Bapak Ibu. Seperti ketika rasul-rasul di zaman Kisah Para Rasul, itu mereka seringkali dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus bahkan mencegah mereka ke sana. Roh Kudus mengingatkan sesuatu, kemudian Roh Kudus juga memberi penglihatan. Hei Petrus, layanilah dia dan seterusnya. Ya. Dan suara Tuhan itu demikian jelas kepada rasul-rasul pada saat itu. Dan sampai hari ini suara Tuhan itu juga adalah tuntunan supaya kita tidak tersesat. Bahkan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, yang berikutnya pentingnya suara Tuhan yaitu satu bentuk persekutuan dengan Tuhan. Jadi persekutuan yang indah, yang manis dengan Tuhan tidak hanya terjadi pada zaman Adam. Kerinduan Tuhan adalah bersekutu dengan anak-anaknya. Ya, nanti Bapak Ibu lihat di Lukas 10 ayat 39-42, ini hanya salah satu ayat aja ya Bapak Ibu. Ada banyak ayat, ya tidak mungkin muat di sini. Orang yang lahir baru akan selalu rindu untuk bersekutu akrab dengan Bapa. Ya, itu adalah ciri tanda dari orang yang lahir baru. Dia akan selalu haus dan selalu ingin dekat atau mendekat kepada Bapaknya. Lalu ini juga penting. Suara Tuhan yaitu bisa memberitahu kita akan masa depan. Ya, entah itu penglihatan, entah itu mimpi. Biasanya berbicara tentang masa depan tuh mimpi dan penglihatan Bapak Ibu. Biasanya nih. Dan sekali lagi, mimpi dan penglihatan itu bukan milik gereja karismatik Bapak Ibu ya. Ini kita harus clear dulu. Kita harus sepakat dulu bahwa semua gereja, semua gereja lintas denominasi yang jelas adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia bisa diberitahu tentang masa depan. Allah berbicara hal-hal yang belum terjadi agar anaknya semakin bertumbuh dalam iman. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tajam peka mendengar suara Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Bukan cuma iman sebiji sawi saja, seperti yang sampaikan Ibu Deborah, tapi iman yang terus bertumbuh, menjadi besar, menjadi sempurna begitu, saudara. Nah, ini juga tidak kalah penting, yaitu dengan kita mendengar suara Tuhan, maka kita bisa bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan kita itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan firman-Nya. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, maka ada terjadi tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa buat dunia, Bapak Ibu. Yohanes 3:11. Nah, sekarang adalah berikutnya, bagaimana sih cara Tuhan berbicara? Ya, bagaimana cara Tuhan berbicara? Ada beberapa, setidaknya saya mendapati dari Alkitab 8 ya Bapak Ibu, 8 cara atau media yang dipakai Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ya. Yang sekarang Alkitab kita ini kan sudah Alkitab yang yang final ya, yang sudah tertulis, yang merupakan kesepakatan dari bapak-bapak gereja di konsili. Jadi firman ini, Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang sudah sempurna, yang sudah selesai ya, tidak perlu ada tambahan tulisan dan sebagainya. Firman Tuhan disampaikan melalui nabi, pengajar-pengajar, guru dan rasul-rasul, dan firman ini diilhamkan oleh Roh Kudus ya. 1 Tawaret 28 ayat 9 dan 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu Tuhan berbicara ini secara natural ya, firman ya.
Kadang-kadang Tuhan juga berbicara kepada kita, mengingatkan kita akan ayat tertentu. Itu juga suara Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mengingatkan ayat. Dan saya sering seperti itu ketika ada dalam satu ibadah, Tuhan memberikan satu ayat. Dan ketika ayat itu saya buka, itu menguatkan saya, dan itu menjadi nasihat, menjadi teguran buat saya secara pribadi. Lalu yang kedua adalah penglihatan. Tuhan bisa berbicara melalui penglihatan, dan anak-anaknya bisa mendengar suaranya melalui penglihatan ini. Tuhan bisa berbicara melalui penglihatan. Contoh, ya, ini contohnya hanya beberapa aja ya, ada banyak ya, ada Abraham, Petrus, dan Paulus. Ya, Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya di sini. Lalu yang ketiga, yaitu Tuhan berbicara melalui mimpi. Ada banyak tokoh, ada banyak orang di Alkitab kita, seperti contohnya Nebukadnezar, Yusuf, Daniel, dan lain-lain. Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya melalui mimpi. Ya. Bahkan tidak cuma kepada nabi, kepada orang biasa yang memang dia sudah lahir baru, ya, dia bisa Tuhan berbicara melalui mimpi. Dan mimpi ini bukan seperti mimpi secara normal ya. Manusia, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu pasti sering ya bermimpi lah ya. Pengalaman mimpi itu kan sesuatu yang normal secara dunia manusia ya. Tetapi mimpi yang di sini adalah berbeda. Mimpi dari Tuhan itu berbeda dengan mimpi manusia, ya, karena memang secara normal begitu. Lalu yang keempat, Tuhan bisa berbicara langsung melalui hati manusia. Karena hati manusia ini kan penting ya. Dia adalah pusat kehidupan, dari situ terpancar kehidupan. Lukas 24 ayat 32. Lalu Tuhan juga bisa berbicara kepada binatang, ya. Dan satu contoh yang jelas yaitu keledai dipakai Tuhan untuk mengingatkan Bileam ya. Pada saat itu ya, Bilangan 22:28. Ketika Bileam disuruh mengutuk orang Israel, kemudian Bileam ditentang oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan yang mencegat, yang berdiri di depan keledai, dan keledai sampai kemudian berbelok. Kemudian di situ ada malaikat, dan baru ketika keledainya dibuat Tuhan ngomong, Bileam baru sadar bahwa dia dicegah untuk berjalan mengutuki orang-orang Israel pada saat itu. Lalu Tuhan juga berbicara melalui nubuat. Nubuat tidak hanya pada saat itu, zaman dulu, zaman sekarang ada beberapa hamba Tuhan yang memiliki karunia nubuat, itu juga bernubuat, Bapak Ibu. Nah, nabi-nabi yang diutus Tuhan bernubuat untuk mengingatkan dan menegur umatnya. Biasanya nubuat juga bisa seringkali berupa teguran, Bapak Ibu ya. Tidak selalu nubuat itu yang enak-enak, pasti nubuat itu nggak enak, Bapak Ibu. Contohnya Hagai, Nabi Hagai, Yeremia, Yeskiel, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa buka di Esra 6:14, Yeskiel 11 ayat 13. Ini hanya beberapa contoh ayat aja ya Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh, Tuhan bisa berbicara melalui peristiwa di sekitar kita. Berbagai peristiwa, kejadian, bahkan tanda-tanda alam, Bapak Ibu. Yudas 1 ayat 7, 2 Petrus 2 ayat 16. Lalu Tuhan berbicara melalui malaikat. Ya, ada beberapa kesaksian juga yang berjumpa dengan malaikat, ya walaupun mungkin agak jarang ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas pada zaman dulu, itu seringkali malaikat Tuhan diutus untuk menyampaikan pesan penting kepada manusia. Contohnya adalah Abraham, Yusuf, Petrus, dan seterusnya. Ya. Nah, kita akan belajar satu pengalaman dari seorang yang bernama Samuel. Pasti Bapak Ibu kenal nama ini ya, dan sering bahkan membaca, mendengar khotbah di gereja ya Bapak Ibu. Kalau saya rangkum, Samuel itu mengalami proses ya, bagaimana dia mendengar suara Tuhan itu ya. Yang pertama adalah dari sejak awal kelahirannya kita tahu bahwa Samuel itu lahir karena nasar ibunya yang bernama Hana. Jadi Elkana punya dua istri, Hana dan Penina, dan ibunya dari Samuel ini adalah Hana. Dikatakan Tuhan pada saat itu dia kandungannya ditutup. Kemudian Hana ini kemudian dia berdoa, dia menangis, menjerit di hadapan Tuhan, dia seringkali ke bait Allah hanya untuk berdoa ya. Dan singkat cerita 1 tahun kemudian Tuhan mengingat doa Hana ini. Ya, di doanya Hana mengatakan bahwa
Kalau Tuhan mengindahkan dia, mengingat dia, maka anak itu akan diserahkan, ya. Terserah Tuhan nanti mau jadikan apa gitu kira-kira. Nah, makanya kemudian sejak kecil, sejak kanak-kanak, si Samuel ini diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ini luar biasa ya Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak kemudian dapat suara Tuhan begitu untuk jadi hamba Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk diiyakan Bapak Ibu. Ya. Tetapi Hana ini karena dia pergumulannya adalah dia tidak bisa melahirkan anak, maka dia karena dia disakiti oleh madunya, si penina, maka dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Lalu kejadian berikutnya pada masa Samuel besar, ya, dia kemudian menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan, maka pada saat itu dikatakan kondisinya firman Tuhan itu jarang. Sekalipun Samuel ini di kemah pertemuan, baik kemah suci yang melambangkan kehadiran Tuhan di situ, yang biasanya kitab Taurat, hukum Taurat itu selalu disampaikan kepada umat, ya. Tetapi pada zaman Samuel itu firman Tuhan jarang. Kita lihat dulu nih prosesnya. Kemudian berikutnya penglihatan juga jarang. Jadi tidak hanya firman yang jarang, dia jarang mendengar firman, tapi juga penglihatan juga jarang. Belum ada nabi yang menyampaikan penglihatan, ya. Ya kalaupun ada nabi itu hanya pada saat menegur Imam Eli, karena pada saat itu Samuel di bawah pengawasan Imam Eli, saudara. Ya, kita lihat ayatnya ya. Maaf Pak, interupsi dulu Pak Widi. Ya, ini ada partisipan yang mengatakan Bapak jangan terlalu cepat Pak, katanya. Jangan terlalu cepat. Baik. Ya, menyampaikan materinya, kata dia kecepatan gitu. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya. Silakan lanjutin Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi Samuel ini adalah lahir dari nasar. Nasar itu adalah dia bersumpah kepada Tuhan, kalau doanya dijawab Tuhan, maka dia akan melakukan sesuatu. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian lahirlah Samuel, dan singkat cerita Samuel ini menjadi pelayan Tuhan. Dia tinggal diserahkan oleh Hana, ibunya, ke kemah pertemuan, diserahkan kepada Imam Eli. Pada saat itu imam yang bertugas itu pada zamannya Hana hidup itu Imam Eli. Dan kemudian pada saat Samuel bertumbuh besar, dikatakan firman Tuhan itu jarang dan penglihatan juga jarang, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan lihat ayatnya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 30 ya, jadi agak panjang nih Bapak Ibu ya. Jadi Samuel yang saya bacakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, jadi Eli ini sudah tua ya, matanya mulai kabur. Dan kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, itu ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi ini ada rentetan kaitannya ya. Konteks daripada pasal ini adalah pengalaman Samuel. Samuel sebagai hamba Tuhan yang ditunjuk Tuhan menjadi nabi, dimulai dari sejak masa kecilnya, itu kelahirannya karena nasar ibunya. Dan di situ berikutnya, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Perhatikan, di kemah pertemuan atau kemah suci itu ada tabut Allah. Tabut Allah di sini adalah tabut di mana Allah perintahkan kepada Musa pada saat itu untuk membuat tabut ya. Dan di tabut ini isinya adalah 2 loh batu, kemudian tongkat Harun dan mana ya. Nah, kemudian lalu Tuhan memanggil. Ini panggilan Tuhan yang pertama kali kepada Samuel yang masih muda ya. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak.
kata memanggil ini, terjemahan aslinya ini bukan sekedar memanggil ya Bapak Ibu, tetapi ini memanggil dengan suara keras ya. Samuel, Samuel. Dan kemudian respon dari Samuel, ya Bapak. Ya ini luar biasa sekali responnya Bapak Ibu. Dia sigap ya. Dan ketika itu responnya selain dia menjawab ya Bapak, dikiranya adalah ini suara Imam Eli. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ini panggilan kedua, saudara. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ya, jadi di sini sekalipun Samuel ini menjadi pelayan Tuhan, rupanya dia tidak mengenal suara Tuhan. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, Samuel ini karena tidak mengenal suara Tuhan, berarti tidak mengenal Tuhan. Dan itu wajar Bapak Ibu, karena pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi dia belum pernah mendengar yang namanya Tuhan itu seperti apa, suara Tuhan itu seperti apa. Ya, nah ini panggilan kedua. Ya, panggilan kedua pun Samuel berpikir bahwa yang memanggil namanya tadi adalah Imam Eli. Tetapi ternyata Imam Eli berkata, aku tidak memanggil. Dan Samuel disuruh tidur lagi, Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung, Samuel belum mengenal Tuhan. Kata-kata mengenal ini sama artinya dengan kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes tadi. Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi belum pernah diajarkan firman Tuhan kepada Samuel yang dari kanak-kanak menjadi sampai muda ini bahwa Tuhan itu seperti apa. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, biasanya Tuhan cuma 3 kali ya, Bapak Ibu. Kita sering mendapati di Alkitab kita itu selalu angka 3 ya, Tuhan memanggil 3 kali biasanya. Ini anugerah, karena kemudian setelah itu Tuhan memanggil lagi. Dan di sini baru mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, di sini jelas sekali kondisinya ada 2 sosok pribadi, di mana satunya namanya Imam Eli, yang seharusnya mendengar suara Tuhan, yang seharusnya bisa mengajarkan Samuel untuk mengenal suara Tuhan. Ternyata Eli juga nggak mengajarkan itu, Bapak Ibu. Sedangkan satunya, Samuel yang masih muda, yang firman Tuhan belum pernah dinyatakan, justru Tuhan berbicara, Tuhan memilih Samuel untuk berbicara, dan Samuel ini mendengar suaranya pada akhirnya, Bapak Ibu. Maka kemudian Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, ini panggilan yang keempat nih Bapak Ibu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kata-kata ini luar biasa, saudara. Ya, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, ini ada kata Tuhan sebagai pribadi yang berbicara, dan kemudian dia memposisikan sebagai hamba. Hambamu ini mendengar. Simpel sekali, tetapi dahsyat kata-kata ini, saudara. Dan kata-kata inilah yang kemudian diikuti oleh Samuel yang masih muda. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Jadi kalau kita melihat ini kemungkinan yang jelas ini karena posisi waktu tidur ya, ini antara tengah malam ya Bapak Ibu. Tentunya waktu-waktu yang sulit sekali ya. Sulit apa ya, masa-masa yang berat, karena biasanya orang tidur kan tidak mendengar suara-suara seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya tadi kata memanggilnya adalah memanggil dengan suara keras Bapak Ibu. Ya, di ayat
terjemahan asli dari memanggil di ayat sebelumnya ini. Nah, lalu datanglah Tuhan ketika Samuel tidur, Bapak Ibu, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saudara bisa perhatikan bedanya nggak dengan tadi arahan atau apa ya istilahnya ajaran dari Imam Eli ya. Imam Eli tadi mengatakan mengajarkan berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Tetapi Samuel mengatakan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Di sini tidak ada kata Tuhan. Artinya apa? Artinya memang Samuel ini tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia merespon, kemudian setelah itu Tuhan baru berbicara lagi. Dan dia baru bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Lalu berbicaralah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Kalau saudara baca di pasal 2, kenapa Allah di pembicaraan ini kepada Samuel ini dikatakan menghukum? Karena di pasal sebelumnya itu anak-anaknya Imam Eli itu kan ada 2, ya. Mereka juga jadi imam sebetulnya. Jadi sebelum Imam Eli itu kedua anaknya ini juga ditugaskan sebagai imam, Hofni dan Pinahas. Kesalahan Hofni dan Pinahas ini sebetulnya mempermalukan Imam Eli, karena sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, dia punya anak yang menghujat Allah. Menghujatnya seperti apa? Pertama, pada saat itu setiap jemaat atau umat yang datang ke kemah suci mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran pada saat itu hukum Taurat mengatakan biasanya korban-korban binatang, Bapak Ibu. Ya, pada saat mereka mempersembahkan korban dan membakar korban bakaran itu, kemudian bujangnya imam, yaitu suruhan ya daripada Hofni dan Pinahas ini, mengambil daging itu, saudara. Bayangkan, setiap kali jemaat mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran berupa daging, itu diambil, dipaksa, bahkan dipaksa. Itu kesalahan pertama. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua dari anak-anaknya Imam Eli ini adalah dia tidur dengan perempuan-perempuan di bait di kemah suci itu, saudara. Jadi ini dosa yang sangat mengerikan dan memalukan Imam Eli, sehingga makanya Imam Eli tidak mendengar suara Tuhan. Ya, berarti ada hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan, ada hamba Tuhan yang tidak mendengar suara Tuhan. Nanti saya tunjukkan nanti di bagian keduanya, saudara, bahwa ada hamba Tuhan yang setelah sekian lama percaya Tuhan ternyata tidak pernah mengenal yang namanya suara Tuhan. Dan ayat ini adalah membuktikan itu, saudara. Lalu, ya jadi hukumannya seperti itu ya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ngeri sekali. Jadi ini peringatan disampaikan kepada Samuel yang tadi sedang tidur. Jadi ini istilahnya penglihatan, saudara. Ya, bahwa kejahatan keluarga Eli ini tidak akan diampuni. Istilahnya meskipun Imam Eli membawa korban bakaran, korban sembelihan, dikatakan untuk selamanya. Jadi ini dosa yang tidak terampuni. Ya. Zaman sekarang ada nggak hamba Tuhan yang anaknya bejat? Pasti ada, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Samuel tidur sampai pagi. Setelah dia mendengar suara Tuhan ini, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu pada Eli. Jadi peristiwa yang pertama tadi, 3 kali panggilan Tuhan tadi kepada Samuel adalah suara yang audible, suara yang keras. Yang dikira Samuel adalah suara Imam Eli. Lalu pada panggilan keempat ini, Tuhan berbicara
pada Samuel dengan cara lain, tidak lagi audible, tetapi penglihatan. Ya, karena jelas tadi dikatakan sedang tidur. Dan di sini jelas ayatnya 15 dikatakan Samuel segan memberikan penglihatan kepada Eli. Ya, jadi ini Samuel ini dia apa ya? Dia punya apa ya, integritas ya. Dia ngerti etika lah ya gitu ya. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Jadi rupa-rupanya Eli ini nggak tahu malu, saudara. Kenapa? Dia kepo. Seharusnya dia nggak perlu tanya. Karena ya Tuhan mau ngomong apa kepada Samuel kan belum tentu istilahnya membicarakan Samuel kan. Tapi rupa-rupanya itu mengusik, ya mengusik. Sehingga dia bahkan ini mengancam kalau saya bilang ya. Karena dikatakan kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Jadi mau nggak mau, Samuel ini harus mengatakan gitu loh, harus cerita. Tadi malam aku dapat apa? Lalu Samuel memberikan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Jadi rupa-rupanya penglihatan Samuel, Tuhan berbicara kepada Samuel dan Samuel mendengar suaranya melalui penglihatan ini, itu merupakan peneguhan daripada abdi Allah di pasal 2 yang datang kepada Imam Eli untuk menyampaikan hukuman Tuhan atau teguran Tuhan bahwa keluarga Eli akan dimusnahkan. Keluarga Eli akan mati. Hofni dan Pinhasan akan mati. Dan kalau saudara baca di pasal 4, pasal setelah ini, kemudian bangsa Israel berperang, dan mereka berperang dengan orang Filistin, mereka kalah. Kemudian dikatakan 4.000 korbannya mati di antara orang Israel. Dan kemudian selanjutnya mereka punya ide tabut perjanjian tadi yang ada di kemah suci yang tadi Samuel tidur di situ, itu diambil, dibawa keluar dari kemah suci. Berikutnya dipikirnya dengan membawa tabut tadi, mereka akan menang. Ternyata pada perang berikutnya kekalahan yang luar biasa terjadi lagi, meskipun tabut itu dibawa. Ya, sampai dikatakan 30.000 mati di antara orang Israel. Dan kemudian singkat cerita selanjutnya dari ayat pasal 4 itu Imam Eli mati dengan cara mengenaskan, ya. Sudah kalah perang, kemudian dia matanya kabur dan dia langsung ketika ada orang yang berlari-lari memberitahukan kekalahan perang dari orang Israel, ketika disebut bahwa tabut Allah dibawa, pada saat itu Imam Eli terjungkal, ya, lehernya patah dan dia meninggal seketika. Secara ilmu kedokteran, leher kalau patah itu fatal akibatnya ya. Itu bisa mati langsung atau cacat permanen, saudara. Jadi kejadian Imam Eli meninggal dengan leher patah itu karena di pasal 2 Tuhan sudah memberikan teguran bahwa Imam Eli ini nggak tegas, nggak mendisiplin anaknya. Anaknya berbuat dosa, menghujat Tuhan, membelakangi Tuhan, meremehkan korban sajian, dan kemudian terjadi, Bapak Ibu. Jadi penglihatan kepada Samuel ini merupakan peneguhan dari abdi Allah di pasal 2 yang menyampaikan teguran kepada Imam Eli. Nah, sekarang kita akan lihat kemah suci itu kurang lebih seperti apa, Bapak Ibu. Kan Samuel tidur di sini ya, diserahkan Hana ke kemah suci di mana Imam Eli pada saat itu bertugas sebagai imam. Dalam bahasa Ibrani kemah suci itu miskan atau kemah pertemuan Ohel Moed itu adalah tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Ibrani. Jadi kemah pertemuan ini bisa dipindah-pindah, Ibu. Jadi ketika orang Israel berjalan di tempat lain begitu berpindah tempat, ini kemah ini juga ikut pindah. Jadi
dipindah-pindah untuk bangsa Ibrani sejak masa mereka meninggalkan Mesir setelah peristiwa Eksodus keluar dari Mesir hingga masa para hakim. Dalam bahasa Inggris, kemah suci ini disebut dengan tabernakel. Kata Ibrani miskan artinya adalah tinggal, beristirahat atau menetap, yang merujuk kepada kehadiran Allah yang menetap. Jadi kemah suci ini adalah lambang atau perintah Tuhan kepada Samuel untuk membuat kemah suci ini, di mana di situ Allah berbicara kepada Musa dan kepada imam. Dan pesan dari Tuhan kepada nabi atau imam itu diteruskan kepada umat Israel. Jadi ini adalah tempat di mana Allah berbicara kepada imam atau kepada nabi pada saat itu. Ya, jadi ini benar-benar suatu tempat yang sangat-sangat berarti sekali bagi bangsa Israel, ya. Sangat-sangat berarti sekali. Karena lambang kehadiran Tuhan. Di situ mereka mendengar petunjuk Tuhan, mendengar teguran Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, ya, di dalam dari tabut ini, ya, tabut Allah ini, di mana ada 2 kerub, di situ Allah berbicara langsung, ya. Nah, pelajarannya apa dari kisah Samuel ini, saudara? Setidaknya ada 3 yang saya tangkap dari pembelajaran kita dari 1 Samuel 3. Yang pertama, perjumpaan atau pengalaman rohani dengan Tuhan itu tidak mengenal usia, bahkan tidak mengenal jabatan pelayanan. Dikatakan Imam Eli ini kan sudah pelayanan lama, sudah jelas jabatannya adalah imam. Sedangkan Samuel itu adalah anak bau kencur, orang yang masih baru, nggak pernah diajari firman, nggak pernah tahu yang namanya Tuhan itu seperti apa, suaranya seperti apa. Dan bahkan dari kanak-kanak aja, dia sudah dibuatkan baju efod oleh Hana, ibunya. Baju efod itu adalah baju yang dipakai para imam yang bertugas di kemah suci. Ya, di ayat 1 tadi, Bapak Ibu bisa baca kembali. Jadi di mana Samuel yang muda tadi dibandingkan dengan Imam Eli, yang dikatakan Imam Eli ini adalah mengawasi Samuel, ya. Istilahnya Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik, ya. Lalu yang kedua, meskipun Samuel muda tidak mendapatkan didikan dari Imam Eli, saya mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau Imam Eli mendidik Samuel dengan benar, maka Samuel pasti mendengar suara Tuhan, pasti sudah mendengar. Dan bahkan Samuel ini belum mengenal Tuhan secara pribadi, namun Tuhan berkenan memanggil namanya. Samuel itu, ya. Ayat 1, 4, 6, 8, dan 10. Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini bahwa Samuel itu merupakan pribadi yang cekatan, rendah hati, dan jujur. Kenapa cekatan? Ketika ada suara yang didengar yang dia pikir bahwa itu adalah suara Imam Eli, dia langsung datang, langsung berlari. Dia bukan berjalan loh, saudara. Dia berlari menemui Eli. Itu kalau tidak salah, itu kamarnya bersebelahan, saudara. Jadi dikira itu suara Imam Eli memanggil dia, ya Bapak. Responnya, perhatikan responnya. Orang yang rindu untuk mendengar suara Tuhan harus punya respon yang cepat, respon yang cekatan, respon yang dari respon ini kita lihat bahwa orang itu tentu akan penasaran atau haus. Lalu Samuel ini juga rendah hati. Dia mengatakan, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Ya, bahkan dia jujur, saudara. Dia tidak mau menyampaikan aib, ya. Saya yakin Samuel ini pasti mendengar kelakuan daripada Hofni dan Pinehas, karena Hofni dan Pinehas juga ada di situ, ya. Ya mungkin ketemu berapa lama kita tidak menjelaskan dengan secara jelas, tapi yang itu sudah menjadi rahasia umum, ya, bahwa Hofni dan Pinehas ini suka mengambil daging persembahan untuk korban bakaran Tuhan. Dan yang kedua, tidur dengan perempuan-perempuan di kemah suci, di kemah pertemuan itu. Jadi saya melihat di sini
Samuel itu orang yang pribadinya yang luar biasa, punya pribadi yang cocok sebagai pelayan Tuhan. Dia cekatan, dia rendah hati, dan dia jujur. Ya, puji Tuhan, bagian pertama sudah saya bagikan ya Bapak Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin nanti di bagian kedua akan lebih mendalam bagaimana membedakan ya suara Tuhan dan suara-suara yang lain, dan bagaimana sih pengalaman kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Iya, iya, baik, terima kasih Pak Widi untuk pemaparan materinya yang luar biasa malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik, dimulai dengan besok hari Rabu 6 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Hujan Hadiratnya. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis 7 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah depresi. Sudah masuk part yang ketiga. Jadi masih membahas tentang depresi ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak ada di channel lain ya Bapak Ibu di live-kannya. Jadi oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang diadakan di channel Cahaya Firman yang tidak diadakan di channel lain. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengikutinya di channel Cahaya Firman. Dan juga bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, dan juga membantu channel kami, channel Cahaya Firman semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu agar dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik. Ya, luar biasa ya Pak Evangelis Jamiso Widi ini mengenai mendengar suara Tuhan. Mungkin selama ini orang-orang berpikir Tuhan itu bersuara langsung gitu ya Pak, seperti bersuara itu ya langsung berbicara seperti di zaman perjanjian lama ya. Maka mereka mungkin tidak memahami bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat firman-Nya. Kemudian seperti tadi dibahas melalui penglihatan, lalu melalui mimpi, melalui hati nurani manusia ya Pak, melalui binatang dan melalui nubuat, peristiwa ataupun malaikat. Nah, ini mengenai kisah dari Samuel ya Pak. Samuel itu kan belum mengenal Tuhan ya Pak Widya. Jadi dia juga tidak diajarkan tentang firman oleh Imam Eli. Tetapi Tuhan mau menjumpai dia ya. Kemudian
memanggil dia. Nah, ini sebenarnya di zaman kita ini ya Pak, sebenarnya juga banyak ya Pak terjadi hal seperti itu terhadap orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Benar kan seperti itu ya Pak Widi? Mereka didatangi baik dalam mimpi, lalu dalam penglihatan seperti itu. Benar tidak Pak Widi? Sekarang ini Tuhan juga bersuara itu dengan cara seperti itu. Sehingga orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dan mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Seperti itu zaman sekarang ini kan sedang terjadi seperti itu ya. Benar tidak Pak Widi? Jadi kisahnya sama seperti Samuel ya Pak. Ya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Betul Bu Halim. Jadi tapi tidak semua cara tadi diterima oleh orang tertentu yang belum lahir baru atau belum mengenal Tuhan ya. Biasanya cara yang dipakai adalah Tuhan itu mimpi, penglihatan, walaupun belum kenal nih, terutama memang saudara-saudara kita di luar sana ya, yang non Kristen Katolik ya, itu bahkan ada yang bertobat karena mendengarnya itu nyanyian ya, lagu rohani itu kadang-kadang memang bisa membuat mereka bertobat. Jadi yang paling sering adalah tadi mimpi ya, entah mimpi ketemu malaikat atau ketemu Tuhan sendiri dan Tuhan ngomong sesuatu, dan itu saya kira nggak cuma 1 kali 2 kali kejadian, tapi saya kira banyak juga kesaksian dari mereka-mereka ini yang belum mengenal Tuhan Yesus tapi mereka mendapat mimpi tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti kisahnya berarti hampir sama seperti Samuel ya? Iya bukan Pak? Apa ya, beda? Itu bukan suara ke hati ya. Kalau bedanya dengan orang yang sudah percaya Yesus itu, Tuhan berbicaranya salah satunya adalah yang paling sering adalah ke hati ya. Secara nurani ya, berbicara roh kita gitu. Nah, nanti di bagian kedua akan lebih dalam Bu, karena makanya ini saya terpaksa saya bagi karena tidak cukup 1 jam. Nanti mungkin cuma dapat kulitnya aja ya. Jadi kurang bisa memahami secara. Nah, Betul Bu Aling itu. Ya, nah kalau mengenai anak-anak Tuhan ini pasti nih Pak Widi pasti pada bertanya bagaimana berbicara dengan Tuhan, ya kan? Mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Nah, tadi seperti Pak Widi bilang bahwa bisa lewat hati manusia ya Pak. Berarti ini hati nurani manusia. Sebenarnya ketika kita melakukan apa gitu atau harus memutuskan apa, sebenarnya hati nurani kita itu sudah menuntun ya Pak. Dan di situ ada suara Tuhan ya yang sebenarnya membimbing kita, betul tidak Pak Widi? Seperti itu. Jadi kalau kita salah satu ayat di kitab Amsal ya mengatakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan. Ya, jadi pelita Tuhan yang kemudian menyelidiki segala sesuatu. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia, kepada roh kita ya, yang sudah manusia itu kan sifatnya ada bagian roh kan, dan hati ya. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada hati kita. Dan ini agak berbeda dengan kita bisa, kalau tidak bisa membedakan nanti hati manusia sendiri kan bisa berbicara. Ya, betul. Suara manusia dan Tuhan itu berbeda. Nah, nanti di bagian kedua akan ada dijelaskan seperti itu. Jadi sekilas memang suara manusia dengan suara Tuhan tuh agak-agak beda tipis kalau kita nggak mengenalinya, Bu Aling. Seperti domba ya Pak yang mengenal gembalanya ya. Nah, kalau saya ini Pak sering mengalami seperti ini. Misalnya saya bertanya, misalnya saya bertanya gitu Pak dalam hati saya, itu atau saya berpikir beranalisa misalnya, itu bukankah seperti itu gitu misalnya gitu ya Pak dalam pikiran saya. Lalu saya tidak lama kemudian saya bisa mendapat konfirmasi itu lewat misalnya ketika saya dengar khotbah atau ketika saya dengar renungan pagi gitu. Jadi ketika mendengar suara-suara lewat hamba Tuhan itu ya Pak,
Dan saya lalu langsung merasa, ih, ini yang kemarin saya tanya, ini yang kemarin saya pikirkan. Jadi saya mendapat suara Tuhan itu lewat peneguhan dari, ya seperti itu Pak, yang saya dengar misalnya dari renungan pagi, kan saya setiap hari dengar renungan pagi, lalu kemudian atau dari khotbah yang saya dengar selanjutnya. Nah itu saya bisa konfirmasi seperti itu. Nah itu ya Pak, yang itu yang dibilang Pak Widi tadi adalah lewat firman Tuhan ya Pak. Berarti Lewat firman dan peristiwa berarti itu, Bu. Malah dua itu. iya, jadi sebenarnya memang pemahaman bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah secara audible, maksudnya dia bersuara begitu ya, bukan seperti itu sebenarnya Pak di zaman sekarang ya kalau menurut saya. Jadi bisa berbicara Tuhan itu lewat firman-Nya ya, seperti misalnya kita menanyakan apa dalam pikiran kita, lalu Roh Kudus bisa mengkonfirmasi lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kita mendapat peneguhan ya Pak, atau mendapat kekuatan. Nah itu dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukankah seperti itu Pak Widi? Sama saja ya seperti itu ya. Iya Bu, berbagai cara tadi emang. Dan tentu kalau kita mau lebih dalam lagi, sebetulnya yang menarik adalah Tuhan itu selalu berbicara sebetulnya. Dan setiap saat kita bisa mendengar Dia. Nah, tapi caranya beragam. Kita harus beralih kepada tidak hanya satu dua istilahnya cara. Tuhan punya banyak cara tadi ngomong. Dan memang yang bagian mimpi dan penglihatan itu kan juga proses juga, tidak langsung ya. Tentu Tuhan akan menyatakan itu juga. Karena mimpi yang dari Tuhan itu juga sebetulnya kalau dilihat, pengalaman saya pribadi sih, saya cuma dapat mimpi dari Tuhan itu cuma 2 sampai sejauh ini. Jadi sangat beda sekali. Jadi Tuhan benar-benar berbicara tentang masa depan ini melalui mimpi itu. Seperti ya yang akan terjadi begitu. Nah, karena di Alkitab juga tertulis ya. Nah, Pak Widi, mengenai suara Tuhan lewat mimpi, bukankah itu harus seseorang itu mempunyai karunia ya Pak? Maksudnya karunia mimpi gitu, maka dia bisa baru bisa mendengar suara Tuhan lewat mimpi itu. Bukankah seperti itu Pak Widi? Tidak, Bu Aling. Muslim sering saya dengar kesaksian baik yang langsung maupun nggak langsung itu mereka mimpi ketemu Yesus, dan itu pasti tidak ada yang mengajarkan, dan dia tidak tahu sosok Yesus seperti apa, tapi mimpi juga. Saya kira memang ini misteri juga ya, bahwa Tuhan tuh bisa berbicara kepada banyak orang-orang yang dijumpainya dengan berbagai kondisi ya. Kalau tadi kita lihat Samuel justru malah belum lahir baru kan, istilahnya kan begitu. Iya, secara betul. jabatan juga dia istilahnya dia ini siapa gitu kan. Betul. Karena masih muda ya Pak. Imam Eli. Ya. Tapi Imam Eli masalahnya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Di situ kan. Kurang ini kan peka, jelas-jelas berarti kepekaannya. Kurang peka, iya. Iya. Kepekaan nggak ada ya Pak ya. Atau mungkin dia bukan tidak mendengar, tapi dia tidak peduli. Bisa jadi ya Pak Widi. Jadi dia tidak peduli dengan peringatan-peringatan dari Tuhan. Bisa juga seperti itu ya. Bukankah begitu Pak? Ya. Iya, karena memang salah satu penghambatnya adalah dosa sih ya. Karena firman Tuhan di mana itu kalau nggak salah Yesaya yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosa kan, Bu. Jadi karena ini Imam Eli anaknya sudah perbuatannya tidak menjadi kesaksian yang baik, kemudian Imam Eli juga nggak berani menegur anaknya. Kalau kita baca di pasal 2 itu kan tegurannya lembut sekali, jadi bukan satu teguran yang keras, akhirnya Tuhan menghukum. Pada akhirnya memang kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan ya pasti Tuhan akan mengambil satu tindakan ya Pak. Berarti kesimpulannya seperti itu ya. Baik,
Baik ya, sekarang saya akan coba bertanya dengan Ibu Heni. Ya, monitor Ibu Heni. Ya, monitor. Ya, gimana Iya. Ibu mengenai hari Bagus sekali ya ini? pengajarannya ya. Iya. Luar biasa. Tapi lagi mengenai mimpi tadi, Pak. Itu bukannya pernyataan ya, Pak ya, bukan dengar suara Tuhan ya, Pak. Tadi kan jelas kita di awal itu kan penglihatannya Tuhan berbicara, tapi ada juga penglihatan yang Tuhan itu nggak berbicara, berbicaranya itu melalui satu adegan-adegan atau apa yang kita alami, Bu Eni. Jadi gini, Bu, saya membagikan pengalaman saya ini bukan sebagai tolok ukur acuan ya, artinya pengalaman ini kan setiap orang bisa berbeda ya. Kenapa saya menyimpulkan bahwa mimpi yang dari Tuhan itu sangat berbeda dengan mimpi manusia secara normal. Kita tidur pasti mimpi, tapi kan itu kan sering terjadi dan tidak bermakna apa-apa ya, bedanya seperti itu. Iya, Yang saya mimpi pada saat itu tuh Tuhan nggak berbicara apapun, tapi saya ada di kondisi tertentu, Bu. Jadi pada saat itu saya sedang perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Saya akan ada meeting nasional pada saat itu. Dan anehnya siang hari saya ada di kereta tuh mimpi, Bu. Pernah nggak, Bu, mimpi di siang hari, Bu? Nah, jadi saya mimpi. Jadi saya mimpi itu saya di atas kereta di mimpi itu. Keretanya itu melaju dengan kecepatan tinggi, saya di atas gerbong loh. Saya duduk begitu di atas gerbong. Kemudian kadang-kadang kereta itu kan melewati terowongan ya. Ada semacam terowongan begitu dan saya itu menabrak terowongan itu karena keretanya malah cepat. Saya tidak kenapa-kenapa. Saya tidak mati-mati, istilahnya begitu. Nah, besoknya setelah itu saya bangun. Wah, jelas sekali. Jadi kayak film begitu kalau saya lihat dia mimpi Tuhan itu kayak film dan jelas sekali. Kalau Samuel tadi kan Tuhan ngomong ya. Tapi kalau yang zaman sekarang ini, akhir zaman akhir ini mimpinya dalam bentuk lain kadang-kadang ya. Tapi jelas itu mimpi dari Tuhan. Ternyata terjadi beberapa tahun kemudian, gerbong itu kan berbicara tentang, kalau panjang kan pasti kereta kan panjang ya. Katakanlah ada 10 gerbong begitu, katakanlah ini ya. Rupa-rupanya saya sudah bekerja di 10 perusahaan. 5 perusahaan ini saya istilahnya ditendang atau dijegal, nggak ada kesalahan sama sekali, Bu. Ini aneh. Dan 5 kali pula Tuhan juga gantikan pekerjaan langsung. Saya nggak pakai acara nunggu, Tuhan langsung ganti langsung. Terus besoknya kejadiannya adalah ini peristiwa kemudian saya baru tahu maknanya. Besoknya setelah mimpi di kantor saya, semua sales counter itu mogok, Bu. Mogok kerja. Di mimpi itu kan saya nggak mati-mati tuh, kena terowongan-terowongan tuh ya. Itu artinya apa? Perlindungan Tuhan kepada hidup kita itu sempurna. Meskipun banyak yang istilahnya ngerecokin kita, kamu nggak akan jatuh. Kamu nggak akan kena apa-kenapa. Dan itu supaya bisa alami, saya bisa bereskan semua itu, Bu. Pada saat itu setelah mimpi itu, Bu. Nah, mimpi yang kedua juga berbicara tentang hidup saya juga kayak film, Bu. Jelas sekali. Jadi sepanjang hidup saya sampai usia sekarang itu cuma mimpi dapat dari Tuhan itu cuma 2. Kadang-kadang mimpi tentang hamba Tuhan tertentu kayak saya diperlihatkan hamba Tuhan ini ada sesuatu gitu. Pernah saya mimpi begitu. Jadi seorang rekan hamba Tuhan, saya nggak mikir apa-apa, dan itu hamba Tuhan ini ketika itu saya ada di kafe, dia lewat di samping saya, dia kaget ketemu saya. Pak Widi gitu. Tapi saya lihat tangannya dia bawa rokok, Bu. Pendeta loh, Bu. Nah, kemudian dia cepat-cepat pamit sama saya. Tuh, itu artinya apa kalau kayak gitu? Saya sih menangkapnya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi saya nggak mengonfirmasi ya. Saya nggak mengonfirmasi orangnya nanti. Berantem. Jadi Tuhan memberitahu sesuatu lah, bisa diri kita atau orang lain. Jadi tidak selalu mimpi itu. Jadi mendengar suara Tuhan ini, Pak, saya lihat memang banyak cara. Saya sendiri banyak mengalami kejadian-kejadian. Seperti Bapak katakan tadi, setelah kejadian baru dapat konfirmasi. Ya memang hal-hal yang
kecil, umpamanya contoh, saya itu nggak bawa power bank, ya, mau pergi. Tapi itu udah diingetin, tapi saya hiraukan. Tapi ternyata betul, di sana tuh nggak ada colokan yang cocok dengan charger saya. Nah, tadi saya bilang, waduh, tadi saya udah diingetin bawa power bank. Itu kan berarti ada suara Tuhan sampaikan. Namanya contoh, payung. Waduh, hari cerah kok panas. Lihat dari jendela dulu di rumah saya yang lama. Langsung jendela. Panas udaranya. Nggak taunya memang sorenya hujan lebat, Pak. Jadi saya tuh nggak bawa payung. Padahal udah diingetin. Ada hal-hal yang saya hiraukan gitu ya. Jadi Tuhan bisa bicara melalui pernyataan suara di hati. Ada melalui kejadian gitu ya. Banyak sekali. Ada satu yang masih ragu di saya, Pak. Sampai saat ini saya belum dapat jawaban yang pasti, yang dapat banget tentang kematian orang, Pak. Saya udah 3 kali, Pak, dapat. Sudah 3 kali dapat pernyataan orang ini mati muda, orang ini mau mati. Saya hiraukan, Pak. Udah ketiga kali. Dan benar, Pak. Yang pertama, 2 hari setelah itu dia meninggal. Yang kedua, 2 hari kemudian saya dengar kabar dia meninggal. Yang ketiga, seminggu kemudian dia meninggal. Baru ketemu di break room loh, Pak. Baru ngobrol. Di break room itu, tuh ada pernyataan dia akan mati. Nggak denger saya, Pak. Kita baru menginjili Muslim, Pak. Di break room, bareng-bareng sama dia. Dapat pernyataan itu saya jadi takut loh, Pak Widi. Jelas itu, apakah itu suara Tuhan? Apa itu jelas sekali. 3 kali loh, Pak, kejadiannya. Lewat itu ya, Bu Heni, hati nurani ya? Lewat hati ya? Bukan hati nurani, tiba-tiba di pikiran ada pernyataan demikian gitu loh. Apakah itu suara Tuhan, Pak? Itu Iya, Pak. suara Tuhan juga yang berbicara ke roh kita ya, Bu ya. Jadi kan roh berbicara dengan roh. Kan Tuhan kita roh. Jadi Tuhan tuh bisa berbicara audible, telinga, jelas gitu ya. Saya belum pernah seperti itu sih ya, pernah mengalami. Lalu Tuhan berbicara melalui hati kita dan roh kita. Nah, yang masalahnya adalah yang di hati ini kita kadang-kadang tidak bisa membedakan dengan suara hati kita sendiri. Itu tipis loh bedanya. Iya, karena Bapak katakan setelah kejadian dapat konfirmasi. Nah, yang saya senangnya 3-3 ini anak Tuhan yang solid, yang betul-betul dalam pelayanan. Pak, saya tahu. Jadi saya tahulah mereka pergi juga nggak kemana-mana. Mereka pergi ke rumah perhentian yang kekal ya. Mereka menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, bertemu nanti dengan saya. Saya supaya hidup benar, supaya bertemu. Nah, tapi kejadiannya itu sudah 3 kali dan yang meninggal itu anak-anak Tuhan yang betul-betul cinta Tuhan, hidupnya dalam pelayanan. Amin. Ya itu pernyataan seperti itu suara Tuhan juga sih, Bu. Nah sekarang gini, Bu, suara Tuhan itu kan bisa jadi kita disuruh menyampaikan, Bu. Itu tugas paling nggak enak, paling berat. Itu dia. Yang pertama saya teguran kan biasanya, Bu. Kalau tadi sebetulnya mengingatkan seseorang bahwa kamu akan mati gitu kan. Sebenarnya kalau itu bisa menjadi berkat atau orang itu berjaga-jaga sebetulnya, Bu. Jadi gini, ya, itu Pak. sih suara Tuhan ya. Jadi yang pertama kejadiannya sama yang kedua saya menyesal karena saya nggak nyampe. Nah yang ketiga ini saya lalai, Pak. Dikasih waktu sama Tuhan 1 minggu. Dan situ saya menyesalnya bukan main. Tiba-tiba dia meninggal, Pak. Ya. Orang dia dalam baik-baik baru ngomong. Kemarin baru ngomong kan setiap hari ketemu dia. Baru ngomong. Dengar kabar dia meninggal. Nah itu aja sih Pak pengalaman saya. Jadi saya interesting tadi mendengarkan suara Tuhan. Ini saya lagi mau betul-betul mendalami itu. Terima kasih pengajar. Nah saya berharap Bualing, ini dari peserta ini ada nggak yang belum pernah mendengar suara Tuhan atau rindu atau gimana? Mungkin nanti part 2-nya kita akan lebih banyak
apa ya, belajar. ya mempraktekkan begitulah step-stepnya. Kalau memang rindu ya, karena pengalaman ini kan mungkin jarang sekali gereja. Saya kalau memperhatikan khotbah-khotbah tentang mendengar suara Tuhan tuh berbeda-beda, Bu. Ada yang benar-benar memang dia mengalami suara Tuhan, ada yang khotbahnya itu berputar-putar sepertinya nggak mendengar suara Tuhan gitu loh. Jadi ini sangat jarang saya kira diajarkan ya di apa gereja, tapi penting karena kita ini domba kalau nggak mendengar suara gembala berarti bukan domba dong. Iya, Atau kita betul. domba Betul, yang tuli. betul, Pak. Iya, Bisa jadi kita domba yang tuli akhirnya roh agamawi. Kalau roh agamawi iya, itu ya kita sama Tuhan ya biasa aja, nggak denger apa-apa. Ya paling betul. dengernya cuman firman yang natural aja setiap minggu itu kan natural, Bu. Mm-mm. Itu kan Iya, bukan supranatural. Nah, kayak Bu kalau kayak Heni Bu kan, Heni tadi supranatural ya, tadi. kayak Bu Heni ya, Bu Heni kan dapat karunia ya Bu, lewat mimpi, lalu Oh, bisa karunia lewat mimpi. pikiran ya Bu ya. Kalau karunia Nah, kalau mimpi saya juga kaget, Pak. Memang betul kejadiannya. Sudah berkali-kali. Ya, Saya bisa melihat wajah orang sebelum ketemu orangnya, sebelum tahu yang asli, saya udah dikasih mimpi duluan. Dan itu udah ya. berkali-kali Iya, Tuhan kejadian. berbicara melalui mimpi, Bu. betul. Nah, Tapi kalau nggak selalu, saya, Pak. Nggak selalu. iya Nggak pas setiap lagi kali Tuhan mau mimpi itu. bicara ya. Nah, Tapi kalau jarang saya, mimpi sih, Pak. Jarang mimpi, tapi kalau dapat Iya. mimpi itu biasanya ada pernyataan-pernyataan gitu. Iya, Bu. nah kalau Baik, saya saya Bu kembalikan. Heni, ya, kalau saya Bu Heni terkonfirmasinya lewat firman Tuhan biasanya gitu. Ya, pasti deh misalnya saya nanya apa gitu, misalnya saya lagi mikir apa, besokannya ntar Iya. dijawab tuh Bu, ada jawabannya. Tapi Tuhan lewat itu Bu, saya memahami dengar misalnya, karakternya masing-masing, Bu. iya, Mungkin saya karakternya dengar, seperti ya. Iya. kalau saya begitu lewat firman seperti Pak Widi Iya. sampaikan Nggak tadi ya, apa-apa. bisa. Juga itu Jadi saya suara Tuhan juga. Tuh ada Pak Daniel terkonfirmasinya tuh. begitu. Silahkan Ya Pak silakan Daniel. Pak Daniel, tunggu saya buka dulu ini biar gitu. Ya, silakan Pak. Ya, sudah Pak, ada dibuka? Belum? Oke, Pak Ya, Widi, eh, Ya, Pak. apa bedanya Pak Widi? Kadang ada orang yang itu ya, yang kayak, yang katanya punya indera keenam. Jadi suka bilang yang akan datang gitu. Untuk membedakannya itu gimana? Itu suara Tuhan apa dia punya indera keenam? Ada yang bilang gitu. Menurut di Kristen ada nggak yang dibilang indera keenam gitu Pak Widi? Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Daniel. Pertanyaan menarik ya. Kita perlu tahu bahwa di dunia roh itu kita ada di apa ya istilahnya ada Tuhan ada iblis ya Pak. Dan Iya. dua-duanya bisa berbicara kepada manusia. Ya. Jelas sekali peristiwa Adam kemudian pada zaman rasul-rasul juga iblis itu bisa ketahuan langsung ya. Dan jangan lupa bahwa malaikat juga bisa menyamar ya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di Alkitab sendiri tidak ada indera keenam, Pak. Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang menjelaskan dengan indera keenam itu nggak ada. Yang ada adalah tadi roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya. Dan Tuhan tuh mampu membaca roh manusia sampai sedalam-dalamnya karena Dia Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepekaan itu melalui roh kita setelah kita dilahirkan baru. Kalau kita belum lahir baru, maka roh kita tuh mati. Makanya kita tidak mendengar apa-apa dan kita tidak punya kepekaan untuk mengenal Tuhan atau menangkap suara Tuhan. Begitu kita lahir baru, maka ia lahir dari air dan roh. Maka roh bisa berbicara kepada roh. Roh kita, roh kecil ya. Roh Kudus berbicara kepada kita, roh kecil. Jadi kepekaan itu munculnya ketika kita ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, Roh Kudus yang itu berbicara kepada kita, ke roh kita, telinga kita, atau hati kita, tergantung masing-masing pengalaman orang. Yang paling langka adalah memang audible. Saya sendiri terus terang saya belum pernah dengar suara Tuhan secara audible. Ya, kalau mau dikasih Tuhan syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa.
Karena Tuhan seringkali berbicara kepada saya melalui 8 tadi. Kalau yang binatang enggak lah ya, zaman sekarang mungkin sudah enggak gitu ya. Tapi dari 8 tadi ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Indra keenam itu tidak diajarkan kita, Pak. Karena apa istilahnya, dukun pun juga bisa membaca orang loh. Karena ditunggangi iblis. Ya ditunggangi iblis sehingga dia seperti tanda kutip punya indra keenam. Dia bahkan bisa masukin roh orang. Iblis dukun itu. Jadi saya kira kepekaan dari Tuhan itu beda dengan indra keenam tuh. Nah makanya nanti kalau kita di bagian kedua saya akan kupas lebih dalam sebetulnya bagaimana membedakan suara hati kita sendiri, suara Tuhan dan suara iblis ya. Dan bagaimana istilahnya sebenarnya suara Tuhan bukan milik pendeta. Ini sekali lagi kita harus clear nih. Jemaat Tuhan pun anak Tuhan biasa, sepanjang dia lahir baru, bertobat, terima Yesus, percaya Yesus, dia pasti bisa mendengar suara Tuhan. Cuma kadang-kadang kalau belum mendengar, mungkin belum ada yang membimbing atau tidak ada yang ngasih tahu caranya. Begitu. Pak. Iya. Betul sekali, wah luar biasa ya Pak Widi untuk materi malam ini. Ya, bagaimana Pak Daniel? Apakah sudah cukup? Terima kasih Pak Widi penjelasan. Pak Widi mau nanya nih, sekarang juga ada beberapa pendeta suka mulai khotbah dia bilang, tadi malam saya dengar suara Tuhan untuk berbicara. Nah itu kita ujinya dari mana tuh Pak Widi? Dari firman-Nya? Dari lewat firman Tuhan apa dari buah rohnya apa? Apa betul itu dia dengar suara Tuhan apa dia dengar-dengaran doang apa halusinasi? Yang pertama kita terima kasih Pak Daniel. Jadi yang pertama kita mengujinya adalah kalau itu betul suara Tuhan atau tidak dari terkonfirmasi dengan Alkitab, Pak. Alkitab, iya. Ya, jadi searah dengan Alkitab. Jangan lupa bahwa ada nabi palsu, ada nabi yang benar. Nah, kalau nabi palsu tentunya suaranya bukan suara Tuhan lagi ya. Sekarang murid Yesus saja bisa kerasukan, ya. Bahkan Yesus pernah menegur iblis kepada salah satu muridnya yang mau menyerahkan dia. Artinya apa? Berarti murid Tuhan pun yang mengaku murid itu juga bisa, kalau dia nggak berjaga-jaga, itu juga bisa dipakai iblis untuk menyatakan suara yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Nah, cirinya suara iblis itu dia memutar balik, Pak. Perhatikan ketika Hawa dibujuk oleh ular, dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik, dia mengatakannya dipelintir atau dibalikin, Pak. Bukankah Tuhan semua pohon boleh kau makan gitu kan? Dibalik jadi. Ya jadi konfirmasinya ujiannya adalah ayat Tuhan, firman Tuhan aja. Dan sejahtera ketika kita mendengar itu. Sejahtera, damai sejahtera di hati kita. Kemudian dia cocok nggak dengan kesaksian hidupnya. Nah, kalau dia mengatakan sesuatu, nubuat atau apa, ternyata hidupnya kacau kayak tadi anaknya Imam Eli. Saya ragu itu bukan suara Tuhan, Pak. Iya. Suara hantu jangan-jangan ya, Pak. Kenapa? Suara hantu jangan-jangan. Suara hantu, ya, Pak. Itu kan kalau Bapak Ibu mau jelas 3 pasal itu rentetan peristiwanya itu menarik sekali untuk kita tangkap remanya ya. Jadi ternyata bahwa Mbak Tuhan senior pun tidak mendengar suara Tuhan. Ternyata Samuel yang baru bau kencur aja ternyata bisa mendengar suara Tuhan, cuma dia dibimbing. Tapi kalau tadi Imam Eli nggak ngomong berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar gitu kan, mungkin si Samuel tetap nggak akan mendengar suara Tuhan tadi kalau nggak dibimbing seperti itu. Tidak paham ya Pak. Ya baik, betul, gimana Pak Daniel? Sudah cukup? Ya udah, terima kasih banyak penjelasan lengkapnya Pak Widi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daniel. Baik, sekarang ini ada Pak Siagian. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, selamat malam Pak Widi. Malam Pak Siagian. Ya, saya sudah ketiga kali ini ikut mendengarkan firman yang dari Pak Widi. Tadi memang saya yang
interupsi itu terlalu cepat memang penyampaiannya. Tapi kalau terlalu lambat memang ya mungkin nggak selesai. Seperti itu. Sebetulnya banyak yang saya tanyakan karena waktu sudah kan mungkin di tahap kedua nanti di part 2. Ini ini perlu saya pelajarin mendengar suara Tuhan ini, karena kebetulan juga nama anak saya Samuel juga kan, biar lebih mengerti seperti itu. Terus satu lagi, saya kan kalau ikut pelajaran firman ini atau mendengarkan pelajaran firman ini kan, maunya saya bukan hanya mendengar saja kan, maunya saya pelajarin. Terus saya kalau bisa minta dikirim materinya untuk saya pelajarin. Kalau untuk mendengarkan rekamannya mungkin bisa diulang di Semadona itu ya. Jadi memang pernah saya bilang seperti itu, kata Bu Henny bisa didengar di Semadona atau di screenshot. Kalau di screenshot itu kan memang banyak kadang-kadang di HP itu kan tidak muat, tidak sempat print atau apa. Mungkin lebih bagus bagaimana kalau dikirim materinya Pak gitu untuk pembelajaran saya, karena saya juga kebetulan belajar Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, Silakan, nanti materi sudah ada di Bu Aling. ya nanti akan di ini ya Pak Siagian konfirmasi dengan Ibu Henny, nanti akan dikirim ke Pak Siagiannya ya. Baik, tidak ada lagi Pak, apakah masih ada pertanyaannya? Ya nantilah part 2 aja nanti. Oke, terima kasih untuk partisipasinya Pak Siagian. Baik, karena waktu juga sudah makin larut ya Pak Widi, dan Pak Widi perlu beristirahat. Baik, kita tutup kelas kita ini Pak dengan closing statement Bapak, lalu pimpin doa bagi kami semua. Ya, terima kasih Pak Widi, Tuhan berkati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus memiliki satu pengalaman rohani, perjalanan rohani, bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan kita dengan cara kita tidak hanya membaca firman satu arah, tetapi bagaimana Tuhan menuntun kita melalui suaranya, sehingga kita akan selalu ada di jalurnya Tuhan. Kita akan diberitahu masa depan, sesuatu yang akan terjadi yang mungkin bisa mencelakakan kita, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu peringatan ya. Dan kiranya juga yang paling penting adalah ketika kita mendengar suara Tuhan itu, berarti Tuhan kita itu hidup, kita benar-benar mengenal Dia sebagai pribadi yang hidup, bukan Allah yang mati dan bukan agamawi, karena yang membedakan kita dengan agama lain itu adalah hubungan persekutuan yang intim dengan pencipta kita atau juru selamat kita. Terima kasih, mari kita berdoa, kita akhiri sesi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pernyataan pembelajaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar, kami menangkap apa yang Kau mau. Engkau rindu setiap kami bersekutu dengan Engkau, Engkau berbicara kepada kami dan kami mendengar suara-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi yang hari ini hadir mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan, mereka mendapatkan tuntunan dari Engkau sendiri. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam studi usaha mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Kiranya pengajaran ini menjadi berkat bagi kami, menjadi jawaban buat kami semua Tuhan. Bagi kami yang haus dan rindu akan mengenal suara-Mu Tuhan, kiranya kami boleh kembali hadir di sesi yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Henny dan tim Bu Aling dan seluruh tim dari channel Cahaya Firman Tuhan, kiranya melalui pelayanan ini banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mendengar firman-Mu dan banyak jiwa akan bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus secara pribadi melalui pernyataan-pernyataan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga Pak Widi selalu sehat,
dan pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pemaparan materi malam ini juga menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu sekalian, juga menjadi peneguhan bagi iman Bapak Ibu. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari yang sama yaitu hari Selasa, di waktu yang sama di pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan melanjutkan part yang kedua ya Pak Widi dari pelajaran hari ini ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay di minggu depan untuk mengikuti pelajaran lanjutan dari yang sekarang ini. Karena minggu depan ini temanya makin menarik ya Pak bagi Bapak Ibu semua dan makin membuat Bapak Ibu semakin diberkati. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.